Setelah Cumu tersadarkan, dia pun langsung menanyakan kepada si Yang Mulia, yang dimana kita masih belum mengetahui namanya. Dia menanyakan mengapa dirinya tidak berani untuk membesarkan si iblis bermata putih. Tetapi Yang Mulia hanya menjawabnya kalau dia ini hanya ingin melampiaskan ketidakpuasan dia sebelum dirinya benar-benar meninggal dunia. Karena untuk saat ini, kehidupan dia sebentar lagi akanlah berakhir. Maka dari itu, dia sengaja untuk menaruh iblis bermata putih ke dalam tubuhnya Cumu. Dia juga menambahkan kalau untuk saat ini, keluarga Cu benar-benar dalam kondisi yang sangatlah memprihatinkan karena selalu ditindas oleh keluarga Yang. Tetapi dengan ada dia, dirinya pasti bisa memberi dia cara untuk bertahan hidup. Jika memang dia ingin bertahan hidup, maka ikutilah semua ucapannya. Untuk saat ini, sang putri telah menandatangani kontrak pernikahan dengan iblis bermata putih pada usia 13 tahun. Dan untuk sekarang, iblis bermata putih juga telah mencapai tingkat keempat. Dan juga sudah pastinya kalau sang putri telah menandatangani kontrak tersebut, maka iblis bermata putih akanlah menuruti perintahnya. Jadi secara otomatis juga kalau Cumu ini haruslah menuruti perintah dari sang putri. Karena iblis bermata putih ini berada di dalam tubuhnya Cumu guys. Waduh, dan ternyata juga Cumu diselamatkan oleh sang putri sebab sebelumnya sang putri ini telah memohon kepadanya untuk membiarkan Cumu pulang bersamanya ya. Ditambah juga dia memberitahu kepada Cumu kalau dia mencoba untuk pulang kembali ke keluarga Cu, maka dia haruslah mati di jalan. Yang terpenting untuk saat ini, dia haruslah mengikuti perintah darinya serta juga dari sang putri guys. Dan untuk saat ini, Cumu diperintahkan untuk pergi ke salah satu tempat, yang dimana tempat ini adalah sebuah pulau yang terpencil di tengah-tengah lautan. Konon katanya pulau tersebut memiliki banyak sekali 3.000 tahanan, yang dimana hanya orang terakhir sajalah yang selamat, maka akan dijemput dan juga dibebaskan ya. Namun yang pasti, perintah dari Yang Mulia, dia ini tidak boleh melarikan diri, karena iblis bermata putihnya telah ditandai oleh kekuatan jiwanya. Jika dia melarikan diri, pasti akanlah diketahui ya. Waduh, ini mah maju mundur salah guys. Maka untuk saat ini ya Cumu hanya bisa berjuang keras saja ya. Setibanya di pulau penjara, Moye pun langsunglah dikeluarkan. Dia juga dibebaskan oleh Cumu untuk berkeliaran di sana guys. Ditambah juga untuk si ulat naga satu ini ternyata masihlah mengikuti dirinya. Ya karena dari awal sampai akhir episode dia pasti akan terus mengikutinya ya. Sesingkatnya juga Cumu memasuki hutan lebih dalam lagi. Dan dia tidak sengaja menemukan sebuah bongkahan es yang berisikan tubuh manusia guys. Waduh. Dan ketika dia ingin memeriksa lebih dalam lagi, dirinya pun langsunglah mendapati sebuah serangan yang berasal dari Falcon Eyes ataupun elang es, di mana dia telah berada di tahap 1 dan tahap ketiga. Melihat sosok tersebut juga, Cumu tidak begitu menjadi heran kalau manusia yang terkena serangannya sudah pasti akanlah membeku total. Sehingga tanpa basa-basi pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Dan juga Moye langsunglah menggunakan tahap kesatunya ya, karena untuk melawan Falcon Eyes ini benar-benar sungguh sangatlah sulit. Tetapi siapa sangka kalau Cumu telah mempunyai salah satu kemampuan yang begitu rahasia, di mana Cumu bisalah mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya Moyan. Sebagaimana kita tahu, kalau kekuatan dari Moyan ini bisa memiliki warna berbeda-beda ya. Dari warna merah, biru, ungu, sampai kuning, ini memiliki elemennya masing-masing. Begitu ya guys? Tetapi siapa sangka dari pertarungan tersebut tanpa bantuan dari ulat naga, kemungkinan besarnya mereka tidaklah akan berhasil ya. Yang dimana si ulat naga satu ini langsunglah melemparkan jaringnya, membuat si burung tersebut langsunglah tersangkut dan langsunglah terhantam ke tanah. Hal tersebut juga membuat Moyan mendapati peluang untuk langsung mencakarnya. Tetapi sayangnya ketika Cumu ingin membuat kontrak kepada si Falcon Eyes ini sama sekali tidaklah berhasil, karena untuk burung tersebut sudahlah meninggal dunia, membuat dia sangatlah kecewa. Ternyata dalam hal menyerang dia memang sangatlah kuat, tetapi dalam fondasi tubuhnya sangatlah begitu rapuh ya. Dan secara tiba-tiba juga dia mendengar suara burung yang begitu banyak, yang ternyata itu adalah komplotan dari Falcon Eyes yang telah mengetahui temannya telah meninggal.
Alhasil, mereka berdua pun langsunglah dikejar-kejar dengan ratusan Falcon Eyes. Dan kini masalahnya menjadi semakinlah rumit guys. Setiap serangan dari mereka ataupun serangan gabungan dari mereka membuat area yang terkena serangan langsunglah membeku total. Hal tersebut juga membuat Moyan serta Cumu menjadi sangatlah ketar-ketir. Tetapi mereka juga terus berjuang untuklah menyerangnya. Walaupun tiada hasilnya sama sekali. Beruntung saja untuk burung tersebut menyerangnya secara membabi buta ya. Membuat seluruh pepohonan di sana langsunglah tumbang dan juga membuat Cumu berhasil untuk melindungi dirinya. Sekiranya sudah aman, dia pun langsunglah keluar dari persembunyiannya. Sayangnya, masalahnya belumlah kelar ya. Lagi dan lagi, keberadaan mereka berdua haruslah diketahui. Tetapi lagi dan lagi guys, si ulat naga satu ini langsunglah mengeluarkan jaringnya dan satu elang pun langsunglah tertangkap yang membuat Cumu menjadi begitu kebingungan. Padahal dia ini sangatlah kecil tetapi kemampuannya sungguh begitu luar biasa. Sehingga selanjutnya satu persatu dari burung tersebut pun langsunglah tertangkap dengan beberapa jaring miliknya. Akan tetapi kalau burung tersebut sangatlah banyak, itu juga membuat si ulat naga menjadi begitu kewalahan. Alhasil, Cumu pun mempunyai sebuah ide untuk menggiring para kawanan burung tersebut agar terbang lebih pendek lagi guys. Sehingga setelah mendapati kesempatan tersebut juga, Cumu langsung menyuruh untuk si ulat naga satu ini langsunglah membuat jaring yang begitu besar. Alhasil, semua burung tersebut pun langsunglah tertangkap dalam jaring yang begitu besar ya. Tetapi Cumu tidak berniat untuk menghabisi mereka sekaligus. Karena untuk saat ini, mereka perlu yang namanya hemat energi dan pergi dari sana sekarang juga. Namun, lagi dan lagi, si ulat naga satu ini malah beraksi untuk sendirian guys. Dia pun langsung melayang, satu persatu pun langsunglah ditangkap olehnya dengan menggunakan jaringnya ya. Tindakannya ini membuat Cumu sangatlah kebingungan. Sebenarnya sosok dia ini seperti apa? Tetapi siapa sangka ketika dia telah mendapati banyak sekali burung dalam jaringnya, dia pun langsunglah melilit semua burung tersebut menjadi satu. Anggap saja dia akan membuat sebuah kepompong ya. Dan disinilah Cumu langsung menyadari sepertinya dia akan menerobos ataupun berevolusi. Serta mengakui kemampuan dari si ulat kecil satu ini benar-benar begitu sangatlah kuat daripada mereka berdua. Sebagai tanda terima kasih karena telah diselamatkan juga olehnya, Cumu rela untuk menjaga dia guys selama dirinya berada dalam kepompong ya. Sehingga hari demi hari selagi melindungi kepompong tersebut, mereka juga terus-terusan berhadapan dengan para monster lainnya. Contohnya seperti melawan Falcon Eyes kembali, serigala, bahkan juga untuk beberapa monster lainnya guys. Ditambah juga kalau Cumu ini menjadi begitu penasaran sebenarnya untuk ulat kecil satu ini sebenarnya ras berasal dari mana. Namun sayangnya dalam buku makhluk spiritual dia sama sekali tidaklah menemukan jenis tersebut ya. Dia pun langsung menyimpulkan kalau dunia ini sangatlah luas. Bermodalkan buku saja yang di tangannya itu tidak akanlah cukup. Betul sekali. Karena sudah cukup lama untuk melindungi kepompong tersebut, Cumu menyimpulkan kembali ya, sepertinya tempat mereka ini sudah sangatlah aman dari para semua monster ataupun makhluk spiritual. Karena sebagian besar mereka telah menghabisinya, maka dari itulah mereka berdua memutuskan untuk pergi lebih jauh lagi. Dan secara tidak disengaja juga mereka menemukan sebuah goa yang berada di atas tebing. Karena penasaran, mereka berdua pun langsunglah menjelajahi tempat tersebut. Ketika berada di dalam, Cumu merasakan suhunya begitu sangatlah dingin. Tetapi dia yakin kalau suhu ini bukanlah suhu alami dari alam, melainkan dari salah satu monster spiritual ya. Lantas dia pun menyuruh Moyan untuklah berjaga-jaga. Dan dia pun langsunglah menggunakan kekuatan pendeteksinya ya. Sayangnya kekuatan dari Cumu sama sekali tidaklah memadai ya. Membuat dia menyuruh Moyan untuk mengeluarkan apinya dan mengarahkan ke arah depan. Ketika diarahkan, terlihatlah sebuah bongkahan es yang langsung menahan serangan api tersebut. Dan keluarlah sosok peri langit es yang dimana dia ini berada di level 2 guys. Tetapi juga dia sebagai suku dari elf. Wadidaw. Ketika melihat sosok tersebut, Cumu pun menjadi begitu sangatlah senang. Karena untuk sosok tersebut dikatakan sangatlah langka. Anggap saja ini Pokemon langka ya.
Tetapi sayangnya ketika mereka berdua mendekatinya, untuk peri langit es ini sama sekali tidaklah bergerak, membuat Cumu menjadi begitu kebingungan. Tetapi dia melupakan serta mengesampingkan hal tersebut ya, dan dia pun langsung meminta Moyan untuk langsung menyerangnya. Dan benar saja ketika diserang, untuk peri langit es tersebut langsunglah kesakitan dan jugalah bergerak. Namun sayangnya itu malah menjadi malapetaka bagi mereka berdua, karena untuk si peri langit es ini benar-benar sangatlah marah atas tindakan dari Cumu. Sedangkan untuk Cumu menganggapnya dengan begitu enteng, karena untuk peri langit es yang dihadapannya ini hanyalah seorang bocah yang tidak tahu kemampuannya sama sekali, dan dia pun yakin kalau dalam pertarungan tersebut Moyan jauh lebih unggul daripadanya. Dan dia pun langsung menyuruhnya untuk bertarung melawan peri langit es. Dan benar saja, hanya beberapa serangan saja, peri langit es tersebut pun langsunglah terluka, serta terhantam beberapa dinding di sana. Dan itu juga membuat dirinya langsunglah menangis. Dugaan dari Cumu ternyata benar, dan di sini dia memiliki niat baik kepada peri langit es. Jika ditinggalkan seperti ini, takutnya dia akanlah dimanfaatkan oleh orang yang begitu jahat. Maka dia langsung menanyakan kepada si peri langit es, apakah dia ini sama sekali tidak ingin melihat dunia luar. Jika iya, maka dia akanlah membimbingnya. Sayangnya tawaran dari Cumu haruslah terganggu oleh beberapa Falcon Eyes yang sedang kembali ke sarangnya. Mau tidak mau juga dia harus mempercepat kontrak tersebut ya. Dan dia pun langsung mengeluarkan formasi kontrak tersebut. Sayangnya ini sudahlah terlambat, membuat Cumu haruslah merelakan si peri langit es untuk ditinggalkan begitu saja. Dan dia pun memasuki sebuah celah kecil. Dan siapa sangka kalau peri langit es tersebut ternyata sudahlah diambil. Dia sama sekali tidak percaya. Moyan, 左边。什么？这冰空精灵？没事了，他们进不来。 Kalau si peri langit es ini dengan begitu mudahnya untuk diambil. Waduh, ini sih kalau ketemu orang jahat, wassalam juga si peri langit es ya. Ketika diperiksa di dalam lautan spiritualnya, benar saja untuk si peri langit es ini sudah berada di sana. Dan Cumu juga telah menyimpulkan sepertinya untuk peri langit es ini sama sekali tidak mengetahui tentang kontrak apa yang akan dilakukan. Maka dia menerimanya tanpa alasan ya. Namun karena sudah terlanjur juga, Cumu akan menerimanya sebagai partner, dan dia akan menamakannya sebagai Ning Ning. Dan dia memastikan kalau dirinya ini akan menjadi lebih kuat bersama-sama nantinya ya. Tetapi sayangnya masalah baru telah muncul, yang dimana Cumu ini haruslah bertemu dengan dua tahanan, salah satunya bernama Chang Guchong, dengan berkata apakah dia menemukan sesuatu yang besar terjadi di dalam. Dan di sampingnya adalah pria yang begitu kurus bernama Xiang Liang. Dia mengatakan sepertinya orang yang berada di depan mereka sepertinya bisalah dipermainkan. Waduh, dan mengapa Mimin bilang mereka berdua ini adalah tahanan? Lantas untuk dua bandit tersebut pun langsunglah menyerang dirinya. Tetapi ketika diserang, burung miliknya ini langsunglah berhenti ketika bertemu dengan si Ning Ning ya. Dan kini kita mengetahui kalau pada dasarnya untuk burung elang es tersebut sangatlah menghormati keberadaan dari Ning Ning. Atau lebih tepatnya, Ning Ning ini adalah tuannya ya, jadi dia tidak bisa menyerangnya. Alhasil, gara-gara burung elang es tersebut tidak berani menyerangnya, membuat mereka tidak ada yang namanya alat untuk menyerang ya. Dan mereka pun langsunglah melarikan diri dari sana. Dan mereka berdua menganggap kalau si Cumu ini telah mencapai seorang master jiwa. Tetapi sayangnya, ketika Cumu memintanya untuk menghalangi atau membuat batu es, malah dinding es tersebut menghalangi pergerakan dari Cumu. Hal tersebut juga membuat dia langsunglah tepuk jidat ya. Ini mah udah kayak teman Mimin pakai grok tapi malah menghalangi temannya sendiri ya, drag system guys. Tetapi juga untuk Sumu dia tidak begitu mempermasalahkannya, karena untuk si Ning Ning ini masih belum memiliki pengalaman untuk bertarung ya. Dan juga secara tidak disengaja dirinya menemukan sebuah gulungan yang berasal dari dua bandit tersebut.
Ketika dibuka, itu adalah sebuah informasi tentang gulungan Istana Iblis Liar. Lebih tepatnya, ini adalah nama dari 3.000 tahanan di pulau tersebut guys. Dan beberapa juga sudah ada yang meninggal dunia. Tetapi yang anehnya, dari informasi gulungan tersebut, kalau beberapa orang yang meninggal, ada jiwa mentalnya telah menghilang secara misterius. Atau kematiannya ini tidak dapat dipastikan ya. Lalu, tepat di belakang gulungan tersebut juga, ada sepotong kertas yang membuat dia sangatlah tertarik, tetapi kita tidak diberitahu karena dia telah melanjutkan perjalanannya dan keluar dari sana. Lalu kita pun diperlihatkan kalau Choi ternyata juga sedang mengalami masa tahanan ya, tetapi di sini dia benar-benar begitu brutal dengan menghabisi beberapa orang di sana guys. Dan dia juga haruslah bertemu dengan salah satu orang paling terkuat dari keluarga yang tak lain adalah Yang Lecheng. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah ketar-ketir dan langsung memberikan hormat setelah bertemu ya. Di sini, Leng Cheng pun memarahi kepadanya karena kan tuannya ini berasal dari keluarga Yang guys. Dan dia pun dipertanyakan bagaimana bisa dia ini berada di sini dan gagal untuk menghabisi nyawa dari Cumu. Lantas, dia pun meminta kepada Leng Cheng mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu ya. Kembali kepada Cumu yang sedanglah bermimpi tentang masa lalu dia bersama ayahnya. Yang dimana ayahnya ini telah menjadi salah satu teman paling terbaiknya ya. Sehari-harinya dia terus-terusan bermain dengan ayahnya, serta diajarkan cara untuk menjalin kontrak dengan binatang spiritual tanpa adanya pertarungan ya, atau melakukannya dengan baik-baik. Karena keluarga Chu ini menganut sebuah prinsip kalau manusia dan juga para binatang spiritual bisalah hidup berdampingan guys. Lalu dia pun langsung dibangunkan oleh Moye, di mana dia juga mendengar suara teriakan orang kesakitan dan terlihatlah salah satu binatang berdarah jahat yang termasuk satu-satunya favorit dari keluarga Yang. Dan dia menyimpulkan kemungkinan terbesarnya keluarga Yang berada di sini ya. Dan dia pun langsunglah menyaksikan kalau keluarga Yang bernama Yang Zite telah mencoba menginterogasi salah satu bandit yang sebelumnya berurusan dengan Cumu guys. Dia mempertanyakan kepada tahanan tersebut di mana peta miliknya yang dia sembunyikan. Tetapi untuk tahanan tersebut berkata kalau peta tersebut tidak berada di tangannya. Mendengar itu juga, Cumu pun langsunglah menyadari kemungkinan terbesarnya gulungan yang baru saja dia ambil adalah barang yang sedang dicari-cari oleh Yang Zite. Alhasil, untuk tahanan tersebut pun langsunglah dibantai. Dan kita pun juga diperlihatkan kalau gulungan tersebut sudah dimiliki oleh Yang Zite dalam jumlah yang begitu banyak. Ternyata juga untuk pulau tahanan ini memiliki beberapa misi untuk mengumpulkan gulungan tersebut. Jika disatukan, maka mereka akan mendapati sebuah harta tersembunyi di dalam pulau ini guys. Waduh. Namun secara tiba-tiba juga gulungan tersebut pun langsunglah menyala, yang menandakan kalau gulungan satu lagi berada di tangan orang lain ya. Melihat itu pun, Yang Zite langsung menyimpulkan ada seseorang yang memiliki gulungan tersebut berada di sekitarnya, dan dia pun berhasil menemukan keberadaan dari Cumu. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Sang rubah melawan banteng merah. Waduh. Setelah Cumu berhadapan dengan Yang Zite, dia sungguh tidak percaya kalau Cumu ternyata bisa mempunyai sikap yang begitu sangatlah dingin dan juga memiliki niat menghabisi nyawa seseorang dengan begitu kuatnya. Padahal sebelum-sebelumnya, dia melihat kalau Cumu ini adalah orang yang begitu sangatlah culun. Tetapi dia yakin kalau Cumu ini sedanglah menyembunyikan ketakutannya, sehingga pertarungan mereka pun benar-benar terjadi guys. Tetapi sayangnya, baru saja satu gerakan membuat hewan peliharaan dari Yang Zite haruslah mendapati luka yang begitu sangatlah parah. Tidak sampai di situ juga, Moye terus-terusan menyerangnya secara bertubi-tubi. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah kebingungan. Padahal dalam bentuknya, rubah kecil satu ini tidak memungkinkan untuk menang dalam bertarung. Alhasil, hewan peliharaan milik dari Yang Zite haruslah meninggoy ya. Namun yang ternyata juga Yang Zite masih mempunyai beberapa hewan peliharaan. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan serigala darahnya. Dan juga Moye diperintahkan untuk melakukan evolusi pertamanya ya. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Ronde kedua guys. Kali ini pertarungannya akanlah menjadi sangat sengit.
karena serigala termasuk hewan yang sangatlah cepat, begitu juga dengan sang rubaya. Di sini siapa yang paling cepat, dialah yang akan menang. Sayangnya, untuk sang rubah ini kan termasuk badannya kecil, membuat dia menjadi sangatlah cepat dan juga sangatlah lincah. Hal tersebut juga membuat sang serigala darah sangatlah kesulitan dan terus mendapati cakaran bertubi-tubi. Yang Zita pun menjadi sangatlah jengkel dan langsung mengeluarkan kekuatan darahnya juga. Dari semua inilah keadaan menjadi begitu terbalik. Kini Cumu menjadi terpojok, guys. Tidak sampai di situ juga, Yang Zita pun langsunglah menggunakan kekuatan alam, yang dimana di sekitar mereka langsunglah mengeluarkan kabut hijau, dan ini adalah termasuk kekuatan dari domain. Alhasil, Cumu pun haruslah terikat ya. Tetapi juga untuk Moye, dia terus menerjang dan menerjang. Dan di sini, Yang Zita pun mencoba untuk melakukan kecurangan, di mana dia langsunglah mentargetkan tubuh dari Cumu untuk dihabisi. Sehingga serigala itu pun diperintahkan ke arah tubuhnya. Dengan cepat juga, si Ningning langsunglah membantunya untuk membentuk sebuah dinding es yang begitu tebal. Lalu, Yang Zita juga mencoba untuk meremehkannya, karena dia ini tidak memiliki hewan peliharaan yang begitu sangatlah kuat. Dan juga dia memberitahu kalau keluarga Chu sudah benar-benar punah dan hanya tersisa dirinya. Maka untuk hari ini, jika dia mati, maka otomatis keluarga Chu sudah tidaklah ada. Mendengar itu juga membuat amarah dari Cumu langsunglah meledak. Karena memang semua ini berasal dari keluarga yang tergila-gila dengan kekuasaan ya. Atau lebih tepatnya, kehancuran dari keluarga Chu ini disebabkan oleh keluarga Yang. Amarahnya yang meledak membuat Moye juga merasakan kesedihan dari Cumu. Beruntung saja Cumu ini bisa mengendalikan amarahnya, tetapi tidak untuk Moye, guys. Dia benar-benar sangatlah marah karena tuannya ini telah dihina-hina dan juga diremehkan. Alhasil, dia pun langsunglah berhasil untuk menerobos ke tingkat 2. Waduh, berevolusi ya. Yang dimana kita bisa melihat dari awalnya 1 ekor bertambah menjadi 4, sampai di akhiran menjadi 6 ekor. Dan kini dia mendapati julukan terbaru, yaitu Rubah Iblis Api ekor 6. Waduh, Kurama kah? Yang Zita pun tidak menyangka kalau di hadapannya ini adalah salah satu binatang spiritual kuno dan juga mengapa bisa Cumu mendapatkannya ya. Dan pada akhirnya serigala darah tersebut pun menjadi korban pertamanya, guys. Setelah itu juga Moye pun langsunglah mengintimidasi Yang Zita dan mencoba untuk menghabisi nyawanya. Tetapi Zita meminta kepadanya untuk jangan habisi dirinya. Karena sudah ketakutan juga, Zita memberitahu apa yang semua terjadi di Pulau Qi, yang dimana kalau Leng Cheng ini telah membawa 5 pasukan termasuk dirinya untuk mencari beberapa harta spiritual di sini. Mendengar itu juga, Cumu langsunglah terkejut. Bagaimana bisa Yang Leng Cheng, orang terkuat di keluarga Yang bisalah berada di sini, bahkan juga ikut serta di dalam Pulau Qi. Lalu Cumu pun meminta kepada dia untuk melanjutkan penjelasannya. Mereka datang ke sini tanpa memberitahu Guru Xia, karena mereka ini hanya untuk mengumpulkan pecahan peta di dalam pulau tahanan Qi. Ya sudah pasti, dengan peta tersebut mereka akanlah menemukan harta karun Blood Eye Madness, atau diartikan sebagai mata darah kegilaan ya. Mendengar itu juga, Cumu langsung mengetahui itu adalah salah satu teknik rahasia serta kebanggaan dari keluarga Yang. Zita membenarkan hal tersebut. Tetapi untuk teknik rahasia tersebut milik dari keluarga Yang masihlah belum lengkap. Maka dari itulah mereka turun untuk mencari peta tersebut untuk menyempurnakan teknik mata darah kegilaan. Dan juga Cumu menyimpulkan jika keluarga Yang mendapatkannya, kemungkinan terbesar keluarga Chu akan benar-benar dipunahkan. Yang ternyata juga kalau Zita telah berbohong. Kalau di mana dia berkata sebelumnya, Cumu adalah satu-satunya dari keluarga Chu yang tersisa ya. Namun nyatanya keluarga Chu ini masihlah banyak di sana, guys. Tetapi ya keadaannya sangatlah tertekan dari keluarga Yang. Lantas dia pun memutuskan untuk menghabisi nyawa dari Zita. Setelah itu juga, dia pun langsung mengambil beberapa harta milik dari Zita ya. Ditambah, dia juga tidak akan membiarkan keluarga Yang untuk mendapati teknik tersebut.
Sedangkan untuk Choi yang sudah menjelaskan semuanya dan juga dia memberitahu dirinya bersedia untuk dibawa kembali ke keluarga Yang karena dia telah mendapatkan beberapa peta dan langsunglah diberikan kepadanya. Karena kebaikan dari Choi, Leng Zheng pun memberikan dia kehidupan satu kali lagi dan berada di bawah naungannya ya. Waduh, gampang banget dapat kerjaan. Tetapi secara tiba-tiba juga dia telah mendapati informasi kalau Jide telah meninggal dunia. Sedangkan untuk Cumu dan juga Moye yang telah beristirahat di bawah air terjun, dan juga kita bisa melihat perubahan wujud dari Moye guys. Sepertinya ini akan menjadi bentuk permanennya guys. Begitu juga dengan Cumu, dia telah mencapai master tingkat ketiga, bukanlah master jiwa ya. Maka jika dia sudah berada tingkat ketiga, otomatis dia bisa mengendalikan iblis bermata putih dan mencoba untuklah melawannya agar dia bisa mengendalikan iblis bermata putih. Tetapi ketika dikeluarkan, dia terkejut. Ternyata iblis bermata putih ini berada tingkat kelima. Otomatis ya tidak mungkin kan untuk bisa melawannya guys. Lalu untuk Cumu yang mencoba untuk mengendalikan iblis putih, dia tampak terkejut karena kemampuannya ini melebihi dari ranah kultivasinya. Ya secara otomatis dia tidak bisa untuk mengendalikannya ya. Lebih tepatnya dia ini salah perhitungan guys. Dan dia meminta kepada si iblis putih untuk tetap tenang. Beruntung saja secara perlahan-lahan Cumu berhasil untuk mengendalikannya. Dan dia baru menyadari kalau iblis putih ini benar-benar sangatlah bergantung kepada kekuatan jiwanya ya. Jadi selama kekuatan jiwa dari Cumu masihlah utuh dan juga masihlah kuat, mungkin saja bisa untuk mengendalikannya sementara waktu. Alhasil, dia pun langsunglah merantai dengan kekuatan jiwa, serta juga langsunglah mengembalikan ke dalam tubuhnya. Tetapi untuk yang Jide ataupun ketua Yan sudahlah berada di sana. Dia tidak menyangka kalau Cumu ini bisalah mengendalikan kekuatan dari iblis putih, dan dia sama sekali tidak bisalah mati. Dan dia juga langsunglah mengerahkan serangan pertama. Dengan cepat juga, Cumu pun langsunglah menahan serangan tersebut ya. Di dalam hatinya Cumu, dia benar-benar sangatlah ketakutan karena dia datang terlalu cepat. Meskipun dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu cukup, tetap saja untuk melawannya ini sepertinya mustahil untuk menang. Tetapi juga secara tiba-tiba, Moye langsung keluar dan langsunglah menyerangnya, yang membuat pertarungan pun haruslah terjadi. Sehingga benturan tersebut juga mengakibatkan sebuah ledakan. Lalu kita pun berpindah ke tempat lain, di mana kita diperlihatkan ayah dari Cumu. Sepertinya ini ayahnya ya, kalau salah tolong dikoreksi. Dan juga tidak lama dari itu, datanglah seorang gadis cantik, yang tak lain dia adalah Liu Pinglan. Kita panggil saja sebagai Nona Pinglan ya. Dia pun langsung mempertanyakan kemana Pinglan akan berencana pergi untuk kali ini. Pinglan hanya menjawabnya kalau dia ini tidak akan tahu pergi kemana. Tetapi yang pasti dia tidak akanlah tinggal di sini. Dan benar saja kalau itu adalah ayahnya. Dan juga untuk Pinglan sepertinya ibunya guys. Karena dari percakapan mereka ini adalah sebuah teka-teki ya. Kalau ayahnya ini yang bernama Tian Cheng benar-benar sangatlah khawatir kepada Cumu. Karena dia ini sudah berpisah sejak lama dan tidak tahu keberadaannya serta kondisinya untuk sekarang ini ya. Mendengar itu juga membuat Pinglan menjadi sangatlah khawatir. Dan dia meminta kepada Tian Cheng untuk menemui dirinya. Dikarenakan jika dia telah mencapai umur 18, maka dia akan melakukan sebuah upacara kedewasaan. Dan dia akan memastikan kalau Cumu ini akan diajari menjadi pengendali jiwa sejati. Dan dia juga memastikan kalau dia akan membuat Cumu bisa menempati istana jiwa. Begitu juga dengan Tian Cheng, dia akan membuka larangan istana jiwanya agar dia haruslah tinggal di istana jiwa. Tetapi tetap saja untuk Tian Cheng, dia langsunglah menolaknya karena dia tidak mau tinggal di istana jiwa. Alhasil, mereka berdua pun langsunglah berpisah di sana ya. Kesimpulannya ya, mereka akan mencari keberadaan dari Cumu guys. Kembali kepada pertarungan mereka berdua yang menjadi begitu sangatlah sengit. Dari pertarungan tersebut juga, Cumu sudah menyadari dengan kemampuannya, dia tidak akan pernah bisa untuk menang melawan Yang Jide, apalagi untuk kelelawarnya yang begitu sangatlah besar ya. Jadi dia pun menggunakan cara apapun untuk bisa keluar dari sini ya, yaitu menggunakan kabut yang semakin tebal untuklah bersembunyi.
Sebelum itu juga, dia meminta kepada Ning Ning untuk membuat beberapa bongkahan es yang mirip dengan dirinya, atau lebih tepatnya rencananya, yaitu mengalihkan perhatian. Tetapi sayangnya, kalau Ning Ning ini kan masih belum memiliki kekuatan tempur yang begitu sangatlah bagus, ataupun tidak memiliki pengalaman guys. Jadi diperintahkannya A, tetapi dilakukannya A, B, C, dan D ya. Contohnya saja seperti ini, padahal dia ditugaskan untuk mengalihkan perhatian saja, tetapi dia malah menyerang kelelawar milik dari Yang Jida. Memang sih kekuatannya sangatlah begitu luar biasa, tetapi ini malah menimbulkan sebuah masalah besar untuk dirinya sendiri. 你安全了。 Dan dia pun mendapati serangan yang begitu sangatlah telak. Beruntung saja dia pun berhasil kembali ke dalam tubuhnya Cumu ya. Jika tidak ya wassalam aja gitu. Dan dari sinilah Yang Jida sudah mengetahui kalau Cumu sedanglah bermain mengulur waktu dengannya ya. Maka dia akanlah meladeninya. Dan singkatnya 3 tahun pun telah berlalu guys. Gila, skipnya panjang juga. Ditambah untuk pakaian dari Cumu ini benar-benar sangatlah compang-camping. Walaupun begitu, kemampuan dari Cumu juga sudah sangatlah meningkat. Salah satu tahanan yang mencoba untuk menghabisi nyawanya, hanya dengan beberapa gerakan saja, lawan tersebut langsunglah meninggal dunia di tangannya Cumu guys. Wow. Ternyata juga Cumu ini masihlah mencari beberapa serpihan peta tersebut ya. Karena tujuannya kan yaitu menggagalkan ambisi dari keluarga Ian. Begitu juga dengan keluarga Ian masihlah berjuang untuk mencari beberapa pecahan peta tersebut ya. Sedangkan untuk Cumu ini sudah mempunyai beberapa rencana untuk membayar semua perbuatan dari keluarga Ian di masa lalu. Dia juga bertemu dengan salah satu binatang buas untuk bekerja sama dengannya dalam menghancurkan keluarga Ian. Dan singkatnya juga, untuk 2 bawahan dari keluarga Ian telah berhasil untuk dipancing ya. Pertama-tama, Cumu pun langsunglah mengeluarkan Ning Ning untuk mengeluarkan dinding es agar mereka ini tidak bisa melarikan diri. Serta juga dia pun langsunglah mengeluarkan macan 2 taringnya. Dengan begitu mudahnya, mereka berdua pun langsunglah dihabisi guys. Lalu juga kita pun diperlihatkan, ternyata selama 3 tahun ini, Cumu tidaklah sia-sia ya. Dia telah mendapati 2 hewan spiritualnya guys, yaitu kambing spiritual dan satunya lagi yaitu monster pohon yang kita panggil saja sebagai Belerik ya, karena mirip. Lalu untuk selanjutnya, Cumu pun langsunglah tertarik dengan satu nama, entah siapa namanya, tetapi dia berhasil untuk menemukan keberadaannya ya. Dan dia pun langsung menanyakan kepada gadis tersebut di mana keberadaan dari Choi. Lantas, wanita ini pun langsung berkata kepadanya mengapa dia bisa berada di sini. Serta juga dia pun langsunglah mengunuskan belati ke arah Cumu. Tetapi di sini, Cumu memberitahu kepadanya kalau dia ini tidak berniat untuk menyakiti dirinya. Dia hanya ingin tahu keberadaan dari Choi. Dan juga Cumu sudah mengetahui kalau dirinya ini selalu dijadikan umpan oleh Choi untuk mendapati keuntungannya tersendiri ya. Maka dari inilah dia mencari keberadaannya untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut agar dirinya ini benar-benar sangatlah bebas dan juga aman. Namun tetap saja dia memberitahu kepada Cumu kalau mereka semua ini adalah tahanan dan yang bisa keluar di sini hanyalah 1 orang saja ya. Ya pada intinya mereka ini semuanya akanlah bersaing. Mendengar itu, Cumu memberitahunya ada satu hal yang dia harus ketahui untuk bisa selamat dari sini, bukan hanya menjadi juara pertama, tetapi dia juga bisa untuk melarikan diri ataupun mengalah dalam pertarungan. 如今已没有这些危险。 Mendengar itu juga membuat dirinya pun langsunglah sepakat untuk membantu Cumu mencari keberadaan dari Choi agar Cumu bisalah menghabisi nyawanya. Dan singkatnya lagi, Cumu pun telah berhasil untuk menemui keberadaannya ya. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah menyerangnya, yang membuat Choi benar-benar sungguhlah terkejut mengapa dia ini masih bisalah hidup di pulau tahanan. Dan juga Cumu mencoba untuk memprovokasinya ya. Kalau Tuan Choi ini begitu sangatlah luar biasa,
karena dia bisa bersembunyi di balik punggung seorang wanita selama 3 tahun berlalu. Choi pun menjadi sangatlah begitu kesal karena untuk Shinsuke ataupun gadis sebelumnya ini benar-benar sangatlah pecundang karena dia ini sudah berani untuk mengkhianati dirinya ya. Lantas karena dia sudah tersulut api emosi, hewan spiritualnya pun langsunglah dikeluarkan dan pertarungan pun langsunglah dimulai. Shinsuke juga yang melihat kemampuan dari Chumu dengan mengeluarkan Ningning, dia menjadi sangatlah terkejut. Pantas saja dia berani untuk mengalahkan Choi karena dia telah mendapatkan salah satu peri salju yang dikatakan ini sangatlah begitu langka dan juga memiliki kemampuan yang begitu sangatlah kuat ya. Tetapi dia meminta kepada Chumu, jika dia kalah dari pertarungan ini, bagaimana bisa dia untuk bertahan hidup ya? Dan dia berharap kalau Choi dan juga Chumu haruslah kalah dalam pertarungan ini, agar dia ini bisa menghabisi mereka berdua sekaligus. Ingat ya guys, di pulau tahanan ini, hanya satu orang sajalah yang bisa keluar dari pulau tersebut ya, winner chicken dinner. Lalu untuk Ningning, dia pun langsunglah mengeluarkan kekuatan esnya yang membuat di sekitarnya langsunglah membeku total ya. Ditambah juga untuk dua makhluk spiritual milik dari Choi sama sekali tidak bisa untuk menandinginya guys. Wow. Lalu juga Chumu meminta kepada Ningning untuk lakukan sesuka hatinya, atau lebih tepatnya bertarunglah dengan sebebas mungkin ya. Tuan Choi pun menjadi sangatlah terpancing dikarenakan Chumu ini seakan-akan menganggap remeh dirinya, dan dia pun langsunglah menggunakan kekuatan alam yang mengikat tubuh dari Chumu ya. Tetapi akar merambat tersebut pun langsunglah dibakar, dan di sini Chumu memberitahunya kalau kekuatan tersebut sangatlah familiar. Dari sinilah dia menanyakan apakah dia penasaran bagaimana dia bisa bertahan hidup selama 3 tahun ini. Dan juga jangan lupa kalau dia ini masih memiliki masalah yang begitu besar terhadap dirinya di 3 tahun yang lalu ya. Maka untuk hari ini dia akan membuat dirinya benar-benar meninggal dunia secara menderita. Dan dia pun langsunglah membekukan tubuh dari Choi dan mencoba menghabisi dua makhluk spiritualnya, yang dimana jika makhluk spiritual tersebut meninggal ataupun hancur, maka itu juga akan mempengaruhi kekuatan jiwanya guys, dan dia akan mati secara perlahan-lahan ya. Namun Choi mencoba untuk menolak meninggal dunia, dan dia pun langsunglah mengeluarkan iblis merahnya. Begitu juga dengan Chumu, dia tidak begitu takut, dan dia pun langsunglah mengeluarkan Moe. Dengan evolusi yang sudah sangatlah berbeda daripada sebelum-sebelumnya ya. Chumu langsung memberitahunya kalau evolusinya ini telah digabungkan dengan iblis bermata putih. Waduh, mendengar itu juga, Choi tampak tidak begitu percaya bagaimana bisa kekuatan dari iblis bermata putih bisa digabungkan dengan hewan spiritual ya. Tetapi nyatanya memanglah seperti itu. Hanya dengan satu kali serangan saja, iblis bermata merah milik dari Choi dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Sayangnya lagi kalau Chumu ini haruslah lengah. Telah menyiapkan sebuah rencana di mana kemampuan akarnya ini langsunglah menjerat leher dari Shinsuke, dan dia pun mengancam kepada Chumu jika dia berani selangkah saja maka dia akanlah menghabisi nyawa dari Shinsuke. Alhasil Choi pun langsunglah membawa Shinsuke untuk pergi dari sana. Tetapi Shinsuke juga langsunglah mengeluarkan belatinya ataupun pisaunya dan menusukkan ke perutnya Choi. Hal tersebut juga membuat Choi menjadi sangatlah kesal dan langsung mencabut belati tersebut serta menancapkan belati tersebut ke pundaknya Shinsuke. Hal tersebut juga membuat mereka berdua langsunglah terjun, yang membuat Chumu mendapati sebuah kesempatan untuk menghabisi nyawa dari Choi ya. Tetapi untuk Shinsuke, dia haruslah terjun ke dalam lautan. Entah meninggal dunia ataupun tidak, kita masih belum bisa pastikan ya. Tetapi menurut Mimin sih, kalau cuma tertusuk di bagian pundak, tidak meninggal dunia ya. Terkecuali kalau dia ini tidak bisa berenang, ya sudah pasti akanlah meninggal dunia. Tetapi setelah menghabisi nyawa dari Choi, Yang Jide dari keluarga Yang telah berada di sana dan memberikan sebuah pujian kepada Chumu karena dia telah memberikan sebuah pertunjukan yang begitu sangatlah luar biasa.
Lalu Cumu pun mencoba untuk menggiring Yang Jite menjauh dari sana, di mana dia akanlah membuat pertarungan yang sudah dia rencanakan sebelum-sebelumnya. Dan dia pun langsunglah menunggangi rusa sucinya. Ya, sebut saja seperti itu ya, karena Mimin nggak tahu sebutannya. Namun siapa sangka untuk Yang Jite, dia sama sekali tidaklah mengejarnya. Hal tersebut juga membuat Cumu langsunglah beralih ke tempat si ulat naga, di mana dia ini masihlah berada di kepompong ya. Sampai lupa ya dengan sosok dari si ulat naga tersebut ya. Setibanya di sana, kepompongnya ini benar-benar menjadi sangatlah besar. Baginya, ini adalah sebuah transformasi yang begitu sangatlah mengerikan dan berbeda daripada sebelumnya. Sedangkan untuk Yang Jite, ternyata dia memantau dari atas, tetapi dia sangatlah begitu terkejut karena hutan yang sebelumnya dia lewati dari 3 tahun yang lalu begitu sangatlah berbeda daripada sebelumnya. Lantas, karena penasaran juga, dia punlah langsung turun ke hutan tersebut. Lalu, Cumu pun langsunglah menyapa si ulat naga. Tetapi ulat naga tersebut pun langsunglah bereaksi yang memberitahu kepadanya kalau Yang Jite telah mencapai ke hutan tersebut ya. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah pergi dari sana. Dan benar saja, Yang Jite sudahlah berada di sana. Dan dia juga dibuat begitu terkejut dengan kepompong yang begitu sangatlah besar daripada tubuhnya. Sehingga dia menyimpulkan kemungkinan terbesarnya itu adalah hewan spiritual kuno yang sedang melakukan sebuah transformasi. Dan dia merasa kalau dirinya ini telah mendapatkan harta yang begitu luar biasa ya. Namun nyatanya dialah yang mendapati sebuah masalah. Lalu si ulat naga ini pun langsunglah menyerangnya dengan mengerahkan beberapa serangga ke arahnya. Dan hanya dengan satu gerakan saja serangga tersebut pun langsunglah terhempas. Tetapi juga di sana ternyata masih ada Cumu yang akan melakukan pertarungan dengannya berada di dekat si ulat naga. Ya pada intinya dia membutuhkan bantuan dari ulat naga dari pertarungan tersebut ya. Dengan rencana dia sebelumnya, dia telah berhasil untuk menjatuhkan kelelawar milik dari Yang Jite. Hal ini juga membuat Jite benar-benar begitu sangatlah kesal sekesal kepada Cumu. Dia mengakui kalau rencana dari Cumu memanglah berhasil untuk menjatuhkan binatangnya. Tetapi jika dia ingin menjatuhkan dirinya, sepertinya itu adalah hal yang begitu mustahil. Tetapi Cumu kembali dibuat terkejut lagi. Kalau kelelawarnya ini tidak hanya satu, melainkan ada 2 guys. Ya elah. Alhasil, Cumu pun haruslah melarikan diri dari sana guys. Sebab sebetulnya untuk Yang Jite dapat dikalahkan jika dia melakukan pertarungan di darat ya. Namun jika bertarung di udara, ya secara otomatis Cumu akanlah sangat sulit untuk menyerangnya dari bawah ya. Lalu juga Yang Jite langsunglah mengeluarkan 2 binatang daratnya. Dan disinilah dia akanlah berhadapan dengan 2 binatang yang berada di tingkat kelima. Lantas pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Dalam pertarungan tersebut juga bisa dikatakan kondisi dari Cumu benar-benar sangatlah dipersulit. Sebab untuk binatang pertarungnya ini hanyalah Moye sendiri ya. Sedangkan untuk si rusa ini ataupun kijang atau apalah itu bukanlah binatang pertarung ya. Dan dia pun haruslah mendapati serangan yang membuat Cumu sangatlah tidak tega dan langsunglah mengembalikan ke dalam tubuhnya. Lalu dia pun meminta kepada Moye untuk mengerahkan kemampuan yang begitu sangatlah besar. Dia pun langsung mengumpulkan satu serangan yang begitu sangatlah kuat dan terjadilah hujan meteor. Setelah itu juga Cumu langsunglah mengeluarkan si Raja Hitam, tetapi kita panggil saja sebagai Belerik. Dia juga langsunglah mengeluarkan skill satunya di mana beberapa akar pohon langsunglah menahan pergerakan dari Yang Jite. Tetapi hanya sekali semburan dari kelelawar tersebut, akar itu pun langsunglah layu. Hal itu juga membuat Cumu langsung kembali berlari. Dan dia pun meminta kepada si Belerik untuk kembali ke dalam tubuhnya. Sayangnya secara tiba-tiba dia tidak bisa dipanggil kembali guys. Di sini Cumu menyadari kalau dia ini tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu cukup untuk memanggil dirinya. Alhasil, dia pun menyaksikan si Belerik haruslah terkena serangan bertubi-tubi. Hal ini juga membuat Cumu sama sekali tidaklah terima. Bagian darinya haruslah berjuang sendirian. Dan dia pun berkata, pertarungan hidup dan mati akanlah segera dimulai.
dia pun langsunglah menerjang dan melakukan pertarungan yang begitu sangatlah sengit dengan Yang Jide. Dan bentrokan kekuatan antara mereka berdua haruslah terjadi. Di sini kekuatan jiwa dari Chumu tinggal tersisa sedikit saja. Beruntung saja dia telah berhasil untuk memanggil si Beleric ke dalam tubuhnya. Dan juga untuk Yang Jide, dia sama sekali tidaklah terluka. Ya gimana nggak terluka, tubuhnya aja diselimuti beberapa harta spiritual ya. Dia pun langsunglah bersikap sombong kalau keluarga Chu ini akanlah binasa. Jika saja dia tidak bertemu dengan dirinya, kemungkinan terbesar dia bisa bersaing di masa depan dengan dirinya ya. Dan dia memberitahu kalau sebetulnya semua orang di keluarga Chu sudah mengira dia sudahlah meninggal dunia. Mendengar itu juga membuat Chumu benar-benar tersulut api emosi dengan berkata kepada dirinya kalau dia ini akanlah hidup dan pulang kembali kepada keluarga Chu. Walaupun hari ini dia akanlah meninggal dunia, setidaknya dia akan bertarung mati-matian untuk menghabisi nyawa dari Yang Jide. Lantas dia pun meminta maaf kepada semua binatang spiritualnya karena dia ini akan menggunakan kekuatan jiwa tersisa untuk memanggil si iblis bermata putih. Sudah tahu kan ya konsekuensinya jika dia menggunakan iblis bermata putih dalam kekuatan jiwa yang begitu tersisa ataupun sedikit, otomatis dialah yang akan dikendalikan. Untuk para binatang spiritualnya pun geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya si Beleric malah menjadi Groot ya. Sayangnya kekuatan hidup milik dari Chumu tidaklah berhasil untuk memanggil si iblis bermata putih. Namun yang tidak disadari oleh mereka semua, darah dari Chumu ini langsunglah mengenai kepompong dari si ulat naga, membuat dia langsunglah bereaksi dan kepompong tersebut pun langsunglah berubah menjadi emas. Anggap saja ini sebagai kontrak Chumu dengan si ulat naga ya. Dan pada akhirnya, si kepompong tersebut pun langsunglah runtuh, di mana transformasi si ulat naga telah selesai. Chumu yang telah mengetahui semua ini pun langsunglah mencoba untuk melarikan diri, sembari berkata kalau sebentar lagi Yang Jide akanlah dihabisi oleh makhluk purba yang begitu sangatlah kuat. Dan keluarlah si ulat naga yang berubah menjadi naga begitu sangatlah besar, dan dia menyebutnya sebagai naga abadi Jelong. Yang Jide pun menjadi sangatlah terkejut, mengapa bisa sosok tersebut bisalah berada di sini. Tetapi dia juga sangatlah senang karena kemungkinan terbesarnya dialah yang akan mendapatkan makhluk purba tersebut ya. Apa iya? Untuk Chumu, dia pun akhirnya senang juga untuk si ulat naga ini akhirnya terlahir kembali. Dan konyolnya serta di luar nalarnya, Yang Jide ini sangat terpukau dengan kemampuannya. Dia malah berdiam diri dan terima disembur, membuat dirinya haruslah meninggal dunia. Matinya dengan begitu sangatlah pasrah. Ya elah. Chumu pun langsunglah berterima kasih kepadanya. Beruntung saja untuk si ulat naga ini langsunglah mengenali dirinya ya. Tetapi masalah ini belumlah selesai. Kalau ada makhluk misterius yang pernah bertemu dengan Chumu dalam 3 tahun yang lalu, di mana Yang Mulia pernah berkata kalau makhluk misterius tersebut adalah penghuni kuno dari pulau penjara ini. Dan burung kuno tersebut pun langsunglah menantang bertarung dengan si ulat naga, sehingga si ulat naga pun langsunglah terpancing dan langsunglah menuju ke atas langit. Dan pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Ini scene-nya sudah seperti pertarungan dari Pokemon 9 legendaris. Sedangkan untuk Chumu sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan pertarungan mereka berdua ya. Namun dari pertarungan tersebut juga membuat Chumu langsunglah termotivasi. Semoga saja untuk masa depan mendatang, dia dengan Moye bisalah menjadi seperti sosok dua tersebut, yaitu menjadi seseorang yang begitu sangatlah legendaris. Dengan begitu, mereka berdua bisa menaklukkan dunia ini dan menyatukan para manusia serta para hewan binatang untuk hiduplah berdampingan. Moye pun langsunglah meraung yang menandakan dia setuju dengan pemikiran dari Chumu. Sedangkan jauh di sana, kita bisa melihat Kaisar Jiwa dari aliansi jiwa yang bernama Tianting telah merasakan kalau naga abadi yaitu Jelong telah muncul kembali, dan dia merasa dalam 4 tahun ini tidaklah sia-sia untuk mencari keberadaannya, dan dia pun langsunglah menyiapkan pasukannya untuk mencari keberadaan dari Jelong.
dan dia meminta kepada semua pasukannya untuk saat ini mereka tidak boleh membiarkan dia kembali lolos lagi. Beneran aja ya menjadi masalah besar guys. Dan salah satu dari mereka menanyakan kepada Tianting mengapa aliansi jiwa ini menginginkan sekali yang namanya jelong ataupun Cinaga Abadi. Dia pun langsung menjelaskan kalau ketua dari aliansi jiwa ini menginginkan yang namanya telur dari serangga jiwa tersebut, di mana yang sebelumnya si ulat naga ini telah bertelur, tetapi dia mencoba untuk menjauhkan telur tersebut agar mereka tidak menemukan keberadaannya. Maka untuk saat ini mereka mencari keberadaan dari jelong untuk mengetahui keberadaan dari telur tersebut. Sebab untuk telur milik dari Zelong ini bisa meningkatkan kekuatan jiwa dalam jumlah yang begitu sangatlah besar. Bisa dikatakan seseorang yang akan menggunakan telur jiwa tersebut, maka dia akanlah menjadi paling tertinggi di antara dunia ini. Kalau kata kasarnya, kekuatan jiwa ini dipergunakan untuk mengendalikan para binatang. Maka dengan menggunakan telur jiwa, otomatis kalian akan bisa mengendalikan banyak sekali binatang spiritual yang kalian bisa kendalikan hanya dengan satu gerakan saja. Wow, kalau begitu caranya berarti ini tindakan kejahatan guys. Tianting juga meminta kepada mereka semua untuk berfokus kepada naga abadi saja. Jangan teralihkan dengan binatang spiritual lainnya ataupun orang lain. Beruntung saja pertarungan si naga abadi dengan si burung phoenix telah selesai. Dan tidak ada yang menang dan tidak juga ada yang kalah ya. Karena mereka berdua telah mengetahui ada seseorang yang sedanglah mengejar mereka. Tanpa basa-basi mereka pun langsunglah berpisah. Dan si naga abadi pun langsunglah menemui Cumu dan juga Moye. Di sini Cumu pun mengetahui kalau si naga abadi ini benar-benar sangatlah peduli kepada Moye. Tetapi dia pun langsung memberitahu kepada Cumu kalau dia tidak bisa tinggal di sini ataupun tinggal bersama Cumu. Lalu dia pun langsunglah mengeluarkan telur jiwa miliknya dan diberikan kepada Cumu. Dari sinilah Cumu sudah mengetahui maksud dari si naga abadi, yang dimana dia diperintahkan untuk menjaganya agar telur tersebut benar-benar menetas. Maka dengan begini secara otomatis Cumu akan dianggap sebagai pemilik dari telur tersebut. Lantas Cumu pun langsunglah menerima tugas tersebut ya. Dan dia akan melindungi telur ini dengan segenap jiwanya. Mendengar itu juga membuat si naga abadi langsung sangatlah senang dan pergi dari sana. Ya, Mimin kira si ulat naga ini akan berubah menjadi ulat dan berpetualang bersama Cumu. Namun sayangnya tidak seperti itu guys. Setelah mereka berpisah, Cumu juga mengambil beberapa harta milik dari Yang Jita. Dan kini peta yang dimiliki oleh Cumu terkumpul menjadi satu ya. Dia juga langsunglah bergegas untuk mencari beberapa harta dari peta-peta tersebut. Terutama dengan buku yang sangatlah diincar-incar oleh keluarga Yang. Setelah berhasil mendapatkannya, Cumu pun dibuat terkejut karena buku ini benar-benar versi terlengkapnya. Pantas saja kalau keluarga Yang ini benar-benar sangatlah mengambil resiko untuk memasuki pulau tahanan. Namun lagi dan lagi, masalah menimpa kepada Cumu. Yaitu, dia kedatangan dari Xia Guanghan dan juga Gang Luozheng untuk mencari keberadaannya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. 但是原本距离劫险之地应该还有2条。混账！什么时候？